akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man ada alail id wa lam yatasaddaq wa yatahalla bil fadail wa laysa fi jawil fitrah. Barang siapa yang berjumpa dengan hari raya walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau bersedekah, membantu, menolong fakir miskin, anak yatim, janda dan orang-orang yang tidak mampu, bahkan kelaparan di hari raya ini, wa yatahalla bil fadail, dan dia tetap tidak mau menjalin silaturahmi, mendatangi orang tua, mendatangi murid kepada guru, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakak, menantu kepada mertua, tetangga kepada tetangga, maka walaisa fi jawil fitrah, maka dia tidak mendapatkan fitrah di hari raya ini. Sesungguhnya laisal aid bilibasin jadid walakin al aid bi imanin tadid. Bukanlah hari raya itu hari di mana kita memamerkan baju baru kita, makanan yang begitu banyak tumpah ruah. Karena apabila dibandingkan dengan hari rayanya Rasulullah, kita begitu sangat jauh, begitu menderita, begitu susah dan payahnya Rasulullah. Namun Nabi mengingatkan kepada kita, bukanlah hari raya dengan baju baru kalian, akan tetapi hari raya itu bi imanin tadid, iman yang bertambah, kesolehan, ketakwaan, dan semua aplikasi dalam satu bulan Ramadan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, waliyafu waliyashfa'u, hendaklah kalian menjadi pemaaf yang menerima maaf sesama kalian. Bukankah kita berharap Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita? Oleh karenanya gapailah magfirullah dengan kita saling meminta maaf, terlebih khusus kepada orang-orang terdekat. Karena orang-orang terdekat itu lebih utama untuk kita meminta maaf. Al-akrabuna aula bil ma'ruf. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang terdekat, kerabat, famili, saudara itu lebih utama untuk kita melakukan kebaikan. Apalagi di sana terdapat ayah dan ibu kita yang kita dipaksa oleh Allah untuk berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih juga kepada ayah dan ibu kita. Anishkurli wali walidaika, terima kasihlah kalian kepada aku dan berterima kasih juga kalian kepada ibu bapak kalian. Bahkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu dhunubi yuakhirullahu min hamasya wa innallaha yu'ajjiluhu yusahibihi fil haya qabla al-mamat. Semua dosa siksanya Allah tunda sampai hari kiamat, kecuali dosa anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, maka Allah akan mempercepat hukuman tersebut di dunia sebelum datang kematiannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalaulah ibu dan bapak kita redha, maka Allah akan redha. Walaupun amalan baik kita tidak banyak, amal saleh kita pas-pasan, ketika ibu kita redha, insyaallah Allah akan redha kepada kita. Demikian ketika ibu dan bapak kita murka kepada kita, walaupun kita sujud sampai jidat kita rusak dan hancur, kita berpuasa sampai badan kita seperti lidi, akan tetapi ibu dan bapak kita murka, maka hanya satu tempat kita, yaitu jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, wa kullahuma qaulan karima, ucapkanlah untuk mereka berdua dengan ucapan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Demikian banyak sekali orang-orang yang terlena di dunia ini karena harta, kedudukan, ilmu, jabatan, sampai dia mampu melupakan ibunya. Bahkan karena istrinya saja dia bisa melupakan ibunya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana dikisahkan bahwasannya ketika baginda Rasulullah kaget, ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang selalu sholat di belakang Rasulullah, 5 waktu di belakang Rasul, jadi makmumnya Rasul, imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika detik-detik meninggal dunia, hampir meninggal dunia, sahabat semuanya kumpul di rumahnya. Kenapa? Dia tersiksa di dalam sakaratul mautnya, tidak bisa meninggal dunia, sehingga sampai beritanya kepada Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ini orang pasti punya kesalahan yang begitu berat, sampai menyebabkan dia tidak bisa meninggal dunia. Tanya panjang atau pendek ceritanya,
Intinya ini sahabat punya salah kepada ibunya sehingga tidak bisa meninggal dunia. Walaupun sahabatnya Rasulullah, sampai Nabi membujuk salah satu sahabat, tolong engkau datang ke rumah ibunya, biar dimaafkan. Ibunya tetap tidak mau memaafkan. Sakit hati karena anaknya lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Subhanallah, bujukan demi bujukan, sampai Nabi suruh sahabat kumpulkan kayu bakar di depan ibunya, biar ibunya kalau tanya kasih tahu mau bakar anaknya saja biar sekalian habis. Ma'asyiral hadirin, ibu manusia yang paling cantik buat kita anak-anaknya, satu-satunya manusia yang tidak pernah dendam seumur hidupnya. Jiwa, raga, harta, nyawa dikorbankan untuk kita. Tahu anaknya ingin dipanggal, ingin disakiti, ingin dibakar oleh sahabatnya. Kata ibunya, jangan, memang anak saya tidak baik, tapi kalau dibakar jangan, lebih baik saya memaafkan. Ketika sang ibu ridha, maka sahabat itu langsung berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu setelah itu Nabi kumpulkan para sahabat di salah satu rumah sahabat, 40 orang muhajirin, 40 orang ansor, dan Nabi bersabda, man fadala zaujatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain lam tuqbal ibadatu sarfan wala adlan hatta yatlub ridaha wa yatub ilallahi ta'ala. Siapa saja orangnya yang lebih mengutamakan istri daripada ibunya, orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh manusia, dilaknat oleh seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Salat wajib, salat sunnahnya tidak diterima sampai dia mengemis meminta redha kepada ibunya, baru Allah terima tobatnya. Oleh karenanya kata Nabi, kalau ada anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, dia diharamkan oleh Allah tidak bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, perbanyaklah kita mengemis, bertaubat, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridai kita, dan semoga di akhir hayat hidup kita Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin.